Keinginan ini tidak salah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis sahih Tirmidzi, menyebutkan bahwa ketika seorang muslim membaca Al-Qur'an, maka tiap kata itu ada kebaikan, dan kebaikannya setara dengan 10. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, alif itu satu kebaikan dikalikan 10, lam juga demikian satu kebaikan dikalikan 10, mim juga demikian. Jadi membaca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Tetapi pahala ini kita menikmatinya di surga. Sementara Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk kehidupan. Al-Quran itu kitabul hayati, kitab kehidupan. Kitab di dunia harapannya membimbing kita untuk sampai kepada kebahagiaan akhirat. Karena itu target membaca Al-Quran tidak sekedar mendapatkan pahala, dan di bulan Ramadan ini tidak sekedar memperbanyak hitung-hitungan pahala, tetapi kita ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi dari Al-Quranul Karim. Sehingga target yang diharapkan adalah, pertama, ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 155, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Wahadha, dan ini, kitabun adalah kitab, anzalnahu kami turunkan kitab ini, mubarakun diberkahi, fattabi'uhu maka ikuti Al-Quran kitab ini, wattaqu bertakwalah, la'allakum turhamun agar kalian mendapatkan rahmat. Di situ kita baca kalimat mubarakun. Al-Quran itu diberkahi. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan makna mubarakun itu adalah fihi al-khairu al-kathiru wal ilmu al-ghaziru wa huwa alladhi tustamaddu minhu sairul ulumi wa tustakhraju minhu al-barakatu. Jadi arti Al-Quran diberkahi itu adalah Al-Quran itu di dalamnya ada al-khairu al-kathiru, kebaikan yang banyak. Di dalam Al-Quran ada al-ilmu al-ghaziru. Bapak Ibu, kalau orang Arab menyebut hujan lebat, itu bahasa Arabnya matorun ghazirun. Mator itu artinya hujan, ghazir itu lebat. Curah hujannya sangat tinggi. Nah, di dalam tafsir ini disebutkan kata mubarakun artinya dalam Al-Quran itu ada al-ilmu al-ghaziru, ilmu yang banyak, ya, ilmu yang banyak. Kemudian juga di situ disebutkan bahkan wasairul ulumi, semua ilmu itu tustamaddu minhu, digali dan diambil dari Al-Quranul Karim. Sebab ilmu-ilmu yang kita pelajari itu merupakan ilmu Allah. Paling tidak ada dua, ilmu Allah tentang yang disyariatkan dan ilmu Allah tentang yang diciptakan. Allah menciptakan alam semesta, kemudian Allah bercerita tentang ciptaannya itu. Untuk kemudian kita diperintah untuk mengkajinya. Hanya saja kemudian saat kita mempelajari ilmu yang terkait dengan yang diciptakan Allah, jarang sekali yang merujuk kepada Al-Quranul Karim. Merujuk ke Al-Quran itu kalau belajar ilmu tentang yang disyariatkan saja, ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Sementara yang belajar tentang langit, tentang bumi, tidak merujuk kepada Al-Quran, padahal dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang ciptaannya itu. Nah, kemudian dalam Al-Quran juga penuh dengan barokah. Maka karena targetnya adalah al-ilmu, kita membaca Al-Quran tidak sekedar mendapatkan pahala. Kalau targetnya hanya dapat pahala,
Boleh jadi terlewat saat kita membaca ayat misalnya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman sempurnakan, tepati semua akad-akad dan transaksimu. Karena membaca Al-Quran hanya mendapatkan pahala targetnya, mungkin orang tak komitmen pada akad, tidak komitmen dengan akad nikah yang dilakukan, tidak komitmen dengan akad bisnis yang dilakukan maupun akad-akad yang lain. Kenapa? Karena tidak tahu kalau memenuhi akad itu diperintah oleh Al-Quran. Sebab ketika membaca aufu bil uqud, yang dikejar hanya pahala, bukan ilmunya. Ya. Begitu juga ketika seorang suami menikah kemudian membaca ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami itu pemimpin. Di antara kepemimpinan itu karena ada faktor nafkah yang menjadi kewajibannya. Saat bekerja misalnya, kenapa sampean kok bekerja? Mungkin jawabannya, aku kalau nggak kerja dimarahi terus sama bojoku, mungkin gitu. Tapi kalau membacanya itu dengan target ilmu, dia mengatakan, saya bekerja ini perintah Allah. Saya bekerja ini sebab kalau saya tidak memberi nafkah, dalam tafsir disebutkan bisa kehilangan itu status saya sebagai qawwam, sebagai pemimpin itu. Nah, begitu juga ketika seorang pemimpin membaca ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan bila kalian menghukumi, maka lakukan dengan adil. Seorang pemimpin ketika membaca ayat ini, targetnya hanya pahala. Dia tidak sadar kalau diperintah oleh Allah menunaikan amanah dengan baik atau menghukumi secara adil. Kenapa? Karena targetnya hanya untuk pahala saja, tidak mendapatkan ilmu tentangnya. Kalau toh ada yang menerapkan dalam kepemimpinannya itu adil dan juga amanah, boleh jadi motivasinya apa? Wah, aku kalau nggak adil dan nggak amanah nanti nggak dipilih lagi saya. Motivasinya untuk kepemimpinan kedua, bukan karena diperintah oleh Allah. Makanya Ramadan sebagai syahrul Al-Quran ini, kita berupaya untuk sebanyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau bisa hatamnya 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Tapi targetnya jangan hanya pahala, targetnya adalah ilmu. Sebab di dalam Al-Quran itu fihi al-khairu al-kathiru, fihi al-ilmul ghaziru alladhi huwa tustamaddu minhu sairul ulumi wa tustakhraju minhul barakat. Kita gali sebanyak-banyak berkahnya, kita gali sebanyak-banyak ilmunya, kita gali sebanyak-banyak kebaikannya termasuk pahalanya. Target yang kedua adalah untuk mendapatkan amal, al-amalu. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan, tidak sekedar menjadi mas kawin. Ya. Saya dulu pernah tahun berapa itu mendampingi ada jamaah haji yang bersangkutan itu sekitar tahun berapa itu ya, tahun-tahun 97-an kalau tidak salah. Yang bersangkutan itu hadirin yang dirahmati Allah, menunaikan ibadah haji terus kemudian beli mushaf. Saya tanya, untuk apa Pak mushaf? Anak saya mau nikah untuk mahar. Berapa harganya? Saat itu sekitar $600 harganya untuk mas kawin. Saya nggak membayangkan Al-Quran $600 kira-kira dibaca atau ditaruh di lemari. Al-Quran memang ada sahabat Nabi ketika ditanya, kamu punya apa waktu menikah? Nggak punya apa-apa. Ya sudah, baca Al-Fatihah saja cukup. Boleh dijadikan sebagai mahar. Ya, jadi sebagai mahar. Nah, tapi yang sunnah itu mahar yang dibacakan ya, bukan Quran yang diberikan. Tapi nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa ya. Nah, targetnya adalah al-amalu, untuk mendapatkan amal. Nah, tadi ayat masih ini belum ayat yang lain ya. Al-An'am 155 tadi itu ada ayat fattabi'uhu wattaqu.
Fattabi'uhu dalam tafsir Tabari itu artinya begini, ij'aluhu imaman, jadikan Al-Quran itu di depan, kemudian kamu mengikutinya. Wa'malu bima fihi, amalkan apa yang ada di dalamnya. Nah, kita membaca kalau sore hari itu fikih tarbiyatul abna, ada ayat-ayat yang bisa kita amalkan dalam proses mendidik anak dan menyiapkan masa depan keluarga dan rumah tangga kita. Kemudian kalau malam ini kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah, interaksi sosial, ekonomi dan sebagainya, itu juga nanti kita amalkan. Ya, begitu juga besok pagi pada subuh kita membaca kitabnya Syekh Al-Izzuddin bin Salam tentang maqasidul Quran, tujuan-tujuan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada perintah. Perintah itu ada yang menggunakan kata perintah, ada yang menggunakan berita, ada yang menggunakan pujian. Jadi maksudnya begini, ketika Allah memuji orang yang melakukan kebaikan, sebetulnya kebaikan itu diperintah untuk dikerjakan. Kalau kita orang tua memuji anak yang nomor 1, Masya Allah anakku rek pinter, rajin belajar. Ungkapan rajin belajar, memuji seperti itu ada perintah, belajar karena itu baik. Cuma kita tidak sadar, merasa diperintah itu kalau menggunakan kata perintah. Ketika pujian tidak dianggap perintah. Begitu juga ketika ada dampak yang baik, itu juga terkandung perintah dan sebagainya. Dan itu kita pelajari sebab target membaca Al-Quran itu untuk mendapatkan al-amalu, untuk mendapatkan amal. Nah, berikutnya untuk munajat, dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk mendapatkan al-ajru, untuk mendapatkan pahala. Jadi kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita di Ramadan ini fokus dengan Al-Quran, targetnya adalah untuk mendapatkan pahala, itu baru 1/4 dari target Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran. Target yang pertama tadi apa Bapak Ibu? 1, untuk mendapatkan ilmu. 2, untuk mendapatkan amal. 3, untuk mendapatkan munajat. Nah, munajat itu terkait dengan ayat yang kita baca di dalam sholat. Karena Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ketika seseorang membaca Al-Quran dalam sholat, niat yang pas itu adalah annahu yunaji rabbahu, niat komunikasi, dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, imam sholat tarawih ini kan yang dibaca macam-macam suratnya, agar tema dialog kita dengan Allah itu bervariasi. Sebab kalau kulhu terus, khawatirnya arek iki lho kok ngomong kulhu ae sih. Walaupun ada sahabat ketika membaca kulhu Allahu ahad tiap rakaat sholatnya dipuji oleh Rasul karena cinta dengan kulhu Allahu ahad. Jadi kata kuncinya adalah karena cinta dengan kulhu Allahu ahad. Masalahnya kita sering baca qul huwallahu ahad bukan karena cinta qul huwallahu ahad. Biar cepat mari gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itu sebagai pengantar. Jadi kenapa di bulan Ramadan ini kita memperbanyak kajian-kajian ilmu, sebab Ramadan syahrul Quran. Quran itu ayat yang pertama, surat pertama itu bicara tentang ilmu dan perintah berilmu. Kemudian target kita dengan Al-Quran berupaya targetnya adalah 4/4, bukan 1/4-nya. Bukan sekedar untuk mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan ilmu, wal amalu, wal munajatu, wal ajru, serta mendapatkan pahala. Luar biasa bila khatamnya banyak, ilmu yang didapat juga banyak, amalnya juga banyak. Harapannya seperti itu. Nah, sedikit demi sedikit kita pelajari ilmunya. Kalau malam hari kita akan mempelajari tentang muamalah. Muamalah itu, hadirin yang dirahmati Allah, kalau di dalam ilmu-ilmu keislaman ada klasifikasi. Ada ilmu akidah, ada ilmu ibadah, ada ilmu muamalah, dan ada ilmu akhlak.
Biasanya klasifikasinya itu. Pembagian ini hanya sebatas klasifikasi keilmuan. Artinya, kita ketika mengkaji ilmu tentang keimanan kepada Allah, itu ruang lingkupnya ilmu akidah. Saat kita pelajari ilmu tentang sholat, tentang puasa, itu ada dalam ilmu ibadah atau fikih ibadah. Nah, kalau kita belajar tentang akad nikah, kemudian akad waris, kemudian akad jual beli dan sebagainya, itu ruang lingkupnya muamalah. Meskipun muamalah keluarga ada disiplin tersendiri, lebih spesifik lagi yang disebut dengan al-akhwalus syakhsiyah, ilmu tentang keluarga, fikih keluarga, dari pinangan sampai hak asuh anak sampai pembagian warisan. Sedangkan muamalah zaman sekarang lebih identik dengan muamalah ekonomi dan bisnis, muamalah keuangan. Itu sering istilah muamalah zaman sekarang. Terus ada akhlak. Nah, saya katakan ini hanya sebatas klasifikasi keilmuan, sebab di dalam praktek, di dalam amal, semuanya saling terkait. Ibadah terkait dengan akidah, akidah terkait dengan muamalah, muamalah terkait dengan akhlak, akhlak juga berhubungan dengan ibadah. Sebab ibadah tanpa akhlak boleh jadi sah, tapi tidak sempurna. Misalnya hadirin yang dirahmati Allah, bapak-bapak, sholatnya itu kan secara fikih, secara keilmuannya cukup menutup aurat, enggak? Aurat laki-laki itu dari mana sampai mana? Dari pusat sampai di bawah lutut. Kalau misalnya seorang laki-laki sholat, sarungnya dinaikkan di atas pusat, dijulurkan di bawah lutut, kemudian nggak pakai baju, sholatnya sah apa tidak? Sah. Tapi dia berdiri di saf yang pertama. Ya. Nah, menutup aurat secara rapi, memakai baju lengkap, itu kaitannya dengan akhlak. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, kenakanlah perhiasan tiap kali kamu ke masjid. Kalau membaca ayat ini targetnya hanya dapat pahala, dia nggak tahu kalau ke masjid itu diperintah apa? Harus ada ilmunya. Ada seorang laki-laki memakai emas perhiasan. Kemudian yang bersangkutan ditegur oleh seorang ustadz. Dia bilang, loh Ustaz, saya pakai ini diperintah oleh Al-Quran. Mana perintahnya? Khudu zinatakum, pakailah perhiasanmu. Padahal yang dimaksud dengan zinat ini adalah berpakai pakaian. Pakai pakaian. Karena orang-orang jahiliyah itu kalau mereka tawaf itu hadirin, tawafnya itu telanjang. Siang hari jadwalnya laki-laki, malam hari jadwalnya perempuan. Ya. Nah, khudhu zinatakum, memakai pakaian. Jadi bapak-bapak bukan pakai perhiasan. Kalimatnya adalah zinat. Nah, kenapa? Karena tadi membaca Al-Qur'annya targetnya untuk mendapatkan pahala saja, bukan untuk mendapatkan ilmu. Nah, kemudian juga hadirin yang dirahmati Allah, muamalah itu juga memerlukan akidah, memerlukan keimanan. Memang tidak dilarang kalau ada orang non-muslim mendirikan bank syariah, tidak dilarang. Ada orang non-muslim melakukan praktek bagi hasil, juga tidak dilarang. Ada orang non-muslim anti riba, juga tidak dilarang. Sebab dalam Injil riba juga diharamkan, tidak dilarang. Cuma bagi seorang muslim ketika melakukan muamalah dan transaksi, targetnya bukan sekedar materi. Jadi Bapak Ibu ketika bertransaksi di pasar, targetnya itu bukan untuk mendapatkan laba kalau sebagai pedagang. Tapi targetnya adalah seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, bercerita ada seseorang mau dicabut nyawanya oleh malaikat.
Dia ditanya, hal amilta min khairin, kamu melakukan kebaikan apa tidak? Dia menjawab, la a'lam, aku tidak tahu. Qala fangdur, coba perhatikan lagi. Apakah hal amilta min khairin, kamu melakukan kebaikan apa tidak? Orang ini menjawab lagi, la a'lam illa annani kuntu ubayyi'un nasa, tapi saya itu biasa transaksi. Ketika transaksi itu terhadap orang yang mampu aku beri kemudahan, dan yang tak mampu aku bebaskan. Hadisnya kemudian ada komentar, fa'adakhalahullahu al-jannah, dia dimasukkan ke dalam surga. Berarti ketemu surganya di mana? Di pasar. Pertanyaannya, dia masuk pasar kemudian mendapatkan surga itu, apakah dia orang yang tidak beriman pada Allah atau orang beriman pada Allah? Beriman pada Allah. Ada syarat imannya. Ya, ada syarat imannya. Makanya keimanan itu hadirin menjadi basis muamalah, sekaligus muamalah itu menjadi indikator iman. Ya. Jadi iman menjadi basis muamalah. Kenapa? Karena target kita dalam bermuamalah itu bukan hanya untuk mendapatkan pahala, tapi masuk surga. Ya. Begitu juga para pemimpin itu. Pemimpin itu kalau dia adil, dia termasuk salah satu yang dinaungi oleh Allah nanti ketika tak ada naungan. Imamun adilun. Kalau imam pemimpin yang adil dimasukkan ke dalam surga, apakah ini pemimpin adil tapi tidak beriman pada Allah? Tidak. Pemimpin yang beriman kepada Allah kemudian adil. Ya. Nah, jadi iman menjadi basis, menjadi landasan. Meskipun transaksi-transaksi muamalah syariah boleh dilakukan oleh siapa saja, tapi bagi seorang muslim muamalah itu bukan sekedar aktivitas duniawi, targetnya bukan hanya untuk kepentingan laba materi, tetapi harapannya adalah untuk mendapatkan surga Allah. Kemudian iman itu juga ditandai dengan muamalah. Iman itu indikatornya ada muamalah. Maka kemudian ada hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya, hendaklah berkata yang baik atau diam, hendaknya memuliakan tamunya. Memuliakan tamu, tetangga, berkata yang baik, ini muamalah atau bukan? Muamalah. Dan itu menjadi indikator dari keimanan. Sehingga saling terkait. Akhlak dengan muamalah, apalagi akhlak dengan ibadah juga terkait. Akhlak dengan iman begitu juga. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ada ungkapan. Ini bukan hadis Nabi tetapi sangat terkenal. Ad-dinu muamalah. Agama itu adalah muamalah. Maksud dari ad-dinu muamalah, agama itu bukan muamalah itu bukan satu-satunya bagian dari agama, tetapi muamalah itu hal yang sangat penting diperhatikan oleh agama. Nah, tadi muamalah itu menjadi indikator iman. Bahkan muamalah itu menjadi bukti diterimanya ibadah. Ya. Muamalah menjadi bukti diterimanya ibadah. Contohnya begini. Saat kita membaca Al-Qur'anul Karim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa dialah Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk mengujimu siapakah yang terbaik amalnya. Kalau targetnya hanya untuk dapat pahala, tinggal mengalihkan saja berapa huruf di dalam rangkaian ayat itu, nanti kemudian dikalikan 10, ketemu pahalanya. Tetapi yang ingin kita dapatkan apa? Yang kita dapatkan adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang kehidupan. Oh, kehidupan itu ujian. Wah, saya ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau ada ujian kita berharap lulus. Bahkan suasana ujian itu menjadikan kita betul-betul merubah perilaku dan gaya hidup. Yang jarang puasa sunnah ketika ujian jadi puasa sunnah. Yang jarang sholat malam kemudian ketika ujian sholat malam.
yang tidak pernah kirim WA sama telepon orang tuanya, mungkin telepon sama WA ketika tanggal muda saja ngingetin belum ditransfer saldonya ya. Kemudian WA lagi orang tuanya, "Ma, Pa, besok aku mau ujian, doanya ya." Gitu. Jadi ujian itu mendekatkan. Tetapi kalau ilmunya tadi yang didapat hanya pahala, tidak sadar diuji oleh Allah, tidak sadar kalau yang diinginkan oleh Allah dalam semua amalnya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang ahsan, yang terbaik itu memang ada yang berpendapat dua saja kriterianya. Akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas kaitannya dengan hatinya, wa aswabuhu, yang paling benar kaitannya dengan ilmunya. Tetapi ada yang penting juga. Yang penting itu adalah dampaknya. Apa dampak dari ibadah yang ditunaikan itu? Sebab ibadah itu ada makosidnya, ada tujuannya. Di antaranya kalau sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Di antaranya kalau puasa adalah la'allakum tattaqun. Takwa itu juga ada indikator-indikator yang terkait dengan muamalah. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ad-dinu muamalah, agama adalah muamalah. Muamalah itu penting bagi seorang muslim untuk dijaga dengan baik. Di antaranya tadi, muamalah menjadi pintu surga. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sering menyebut orang yang sukses dalam bisnisnya itu dengan istilah apa? Tajir. Dengan istilah tajir. Di era medsos, kata tajir diganti dengan sultan. Ya. Kalau dulu sebelum medsos ada tajir. Nah, tajir itu akronim. Ada yang bilang tajir itu kan hurufnya ta, alif, jim, dan ro. Ya. Ta, alif, jim, dan ro. Nah, ta itu apa? Ta itu artinya takwa, alif itu artinya amanah, jim itu artinya berani atau jari. Jari itu kalau orang Jawa itu sewek. Jari itu artinya berani. Kemudian rauf, rauf artinya apa? Belas kasih. Belas kasih. Sehingga ciri pedagang, ciri konglomerat, dan ciri pengusaha sukses itu adalah ketika dia bertakwa kepada Allah, ketika dia amanah, dia berani membela kebenaran meskipun beresiko tinggi, ya. Kemudian rauf, ada belas kasih, dermawannya di situ. Itu pedagang. Disebut dengan tajir. Tapi kalau ada pedagang sukses kok tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan tajir. Mungkin sultan mungkin. Dia bukan tajir. Begitu juga bila tidak amanah, ya bukan tajir. Bila tidak pemberani, kan dagang itu kadang-kadang nekat-nekat sedikit kan. Pedagang itu cirinya orangnya berani-berani, Pak. Berani ambil resiko para pedagang gitu. Bagi kita yang tidak berani mengambil resiko, maju mundur kalau bisnis itu. Kemudian rauf. Rauf itu belas kasih. Nah, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi tajir dengan kriteria tadi, takwa, amanah, jari, dan rauf, ini perlu dikawal, perlu dijaga. Ketika berada di pasar, perlu dijaga, sebab godaannya itu besar dan godaannya banyak. Di pasar itu godaannya banyak. Makanya kemudian ada riwayat-riwayat yang menyebutkan seburuk-buruk tempat itu pasar, sebaik-baik tempat itu masjid. Tetapi saya dulu punya dosen, pembimbing saya waktu di Sudan itu. Beliau ngasih buku saya baca bahwa kata beliau itu baiknya pasar, buruknya pasar, atau baiknya masjid bukan semata-mata tempatnya, tetapi karena faktor apa yang ada di dalamnya. Sehingga sangat mungkin di dalam pasar itu ada orang yang baik, sebagaimana sangat mungkin di masjid itu ada orang yang tidak baik. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya merubah kadang penilaian kita kan terbatas.
Kalau ada orang yang meninggal di masjid, rata-rata komentarnya bagaimana, Pak? Kalau ada orang yang meninggal di pasar, komentarnya bagaimana, Pak? Ayo. Boleh jadi yang meninggal di pasar itu masuk surga. Ya. Boleh jadi begitu. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah. Kadang kita menilai ada anak naik sepeda motor ngebut, tabrakan dan meninggal. Rata-rata orang bilang apa? Kapok kon. Padahal boleh jadi dia tadi baru beli obat, ya, ngebut karena ada yang sakit perlu pertolongan cepat. Nah, coba gimana kalau begitu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di pasar itu banyak godaan, maka perlu penjagaan. Penjaganya siapa? Pertama, penjagaan dirinya dengan takwa tadi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penjagaan. Kalau dulu pada masa Rasulullah itu menjaga secara langsung. Beliau keliling masuk pasar ketika ada pedagang yang terkesan curang didatangi. Ada pedagang dilihat oleh Nabi dagangannya itu basah, tetapi yang basah ditaruh di bawah agar tersembunyi, yang atas tidak basah. Nabi mengatakan, memegang dagangannya, kenapa ini kok basah? Dia bilang, asobat husama ya Rasulullah, kena hujan ya Rasul. Padahal enggak hujan. Nabi kemudian mengatakan, man ghasya falaysa minna, yang menipu bukan termasuk bagianku. Nah, itu peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjelaskan tentang akidah dan ibadah, tetapi juga pada masa beliau itu mendirikan pasar, menetapkan aturan-aturan pasar, sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap pasar. Itu Rasulullah. Dalam ekonomi Islam, pasar itu dibuat, pasar itu diatur, pasar itu diawasi. Zaman sekarang hadirin rahmati Allah SWT, media sosial sudah menjadi pasar, ya, tetapi tidak selaras dengan praktek sunnah. Ya, pasar tadi cirinya apa? Didirikan, diatur, dan diawasi. Kadang aturannya sebatas apa? Aturannya kadang sebatas hari, hanya boleh dagang hari Sabtu saja. Itu, ya, aturan dagang di medsos gitu kan. Selain itu nggak boleh dagang. Tapi terkait dengan praktek-praktek yang dilakukan, tidak ada praktek ihtisab atau hisbah. Hisbah itu praktek pengawasan pasar. Pengawasan pasar, orang yang mengawasi pasar disebut dengan muhtasib. Tugas hisbah itu adalah al-amru bil ma'rufi idza dhahara tarkuhu wan nahyu 'anil munkari idza dhahara fi'luhu. Memerintah yang baik ketika kebaikan ditinggalkan, melarang yang mungkar ketika kemungkaran itu dipraktekkan. Itu tugas hisbah. Pelaksananya disebut dengan muhtasib. Diceritakan oleh Ar-Rahuni, ada seorang muhtasib, pengawas pasar, keliling kepada para pedagang. Tiap mendatangi kios, beliau bertanya kepada pedagang kios itu, tahu halal dan haram apa tidak? Tahu riba apa tidak? Kalau tidak tahu, tidak boleh dagang, disuruh keluar. Umar bin Khattab juga begitu, keluar masuk pasar, para pedagang ditanya, tahu halal haram apa tidak? Tahu riba apa tidak? Kalau tahu, silahkan terus. Kalau tidak tahu, enggak boleh. Jadi sejak zaman Umar bin Khattab, para pelaku pasar itu disertifikasi, Bapak Ibu. Ya, disertifikasi. Hanya saja waktu itu belum ada print, jadi enggak pakai sertifikat. Diuji, kalau lulus, oke silahkan. Kalau enggak lulus, nah enggak boleh jualan. Oke, itu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi muamalah itu penting karena tadi muamalah itu menjadi indikator keimanan seseorang. Muamalah itu menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan muamalah itu sebagai media untuk mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberi kita umur panjang, menikmati
indahnya 10 terakhir ini hingga meraih Lailatul Qadar insyaallah, dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama nggak ada tanya jawab ya.